Katanya Abdullah ibnu Abbas, al-jinnu huwa waladul jan. Jin itu anaknya jan. Tapi bukan cucunya Jun ya. Jadi jin dan Jun. Al-jinnu huwa waladul jan. Jin itu anaknya jan. Walaisu bisyayatin. Mereka bukan setan. Wahum yamutun. Mereka itu mati. Di kalangan jin itu mati. Wa minhum al-mu'min wa minhum al-kafir. Di antara jin itu ada yang mukmin, ada yang kafir. Wasyayatin, katanya Abdullah ibnu Abbas, wasyayatin sedangkan setan-setan hum waladu iblis. Lek setan itu anake iblis. La yamutuna illa ma'a iblis. Mereka anak cucunya iblis dan tidak akan mati ya kecuali bersama iblis. Sementara iblis itu sudah diberikan tenggat waktu oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Lah karena kita ngerti itu setan misinya menyesatkan umat manusia. Setan itu adalah musuhnya manusia. Maka jauhilah setan itu. Berhentilah dari khamr dan maisir. Dan setan mengganggu manusia dengan berbagai macam cara. Dengan berbagai macam cara. Anak-anaknya iblis itu bagi tugas. Jadi ada spesifikasi, ada job deskripsi di antara masing-masing anaknya iblis itu. Dikatakan oleh Al-Imam At-Tabari dan Qurtubi, iblis itu punya beberapa anak. Fa inna li iblis adadan minal abna. Likullim minhum ismun wa wadhifah. Iblis punya beberapa anak dan setiap anak punya nama dan tugasnya masing-masing. Di antaranya ada yang namanya Zalanbur. Ada namanya Zalanbur. Zalanbur itu setan ini. Sahibul aswaq. Zalanbur itu setan spesialis penunggu pasar. Jadi singgare wong dodolan iku goro, yang menjadikan orang jual beli itu mengurangi timbangan, orang berdagang itu berkhianat, menipu dan seterusnya. Nah, ini provokatornya. Ini setan bernama Zalanbur ini. Kemudian yang kedua ada namanya sabar. Pakai sa ya, sabar. Bukan sobar tapi sabar. Sabar ini sebaliknya sobar. Sabar kan sabar. Sabar ini malah gak sabar. Itu setan yang ditugaskan untuk menggoda orang-orang yang terkena musibah supaya gak nerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dadi lek kepaten iso nyuwek-nyuwek pakaian, merobek-merobek pakaian, mencakar-cakar mukanya, kemudian dia tidak terima dengan kondisinya itu. Ini terkena godaannya sabar itu. Kemudian yang ketiga adalah al-a'war. A'war itu sahibu abwabiz zina. A'war ini setan yang memprovokasi manusia agar jatuh ke jurang perzinahan. Golongan ini babe pacaran, lirik-lirikan, surat-suratan ya. Ini tergoda oleh setan namanya a'war. Kan aslinya kan pandang-pandangan. Masih apa? Nadratun fa orang jatuh pada lembah perzinahan itu yang pertama apa? Nadratun, pandang-pandangan, memandangmu gitu.
nadratun, lirik-lirikan, situ ing lirik, situ ing loro. Setelah lirik-lirikan yang kedua nadratun fabtisamatun, mesem-meseman. Orang-orang sing lucu tapi mesem. Iki mulai panah-panahnya Akwar. Setan itu wis mancep bisa. Sudah terkena provokasinya setan bernama Akwar ini. Wis mesem-meseman. Lewis mesem-meseman fabtisamatun fasalamun, kirim-kiriman salam. Setelah kirim-kiriman salam, fa kalamun, akhirnya kan berdialog, ngomong-ngomong, kenalan. Ya. Siapa namamu? Di mana rumahmu? Wah, gitu. Rumahmu di mana? RT 5, gitu. RW 3, jalannya jalan cinta. Iki wis kena setan iki, namanya setan Akwar. Kalau sudah fakalamun, apa seterusnya? Fa mauidun, kemudian janjian. Gimana nanti kalau liburan kita ketemu di bawah jembatan. Jam 12 malam. Ternyata janjian sama kuntilanak. Kemudian yang terakhir faliqa'u, kalau sudah janjian akhirnya ketemuan. Kalau sudah ketemuan dua anak Adam, laki perempuan, maka yang ketiganya adalah setan. Ini setan Akwar ini yang menggoda. Setan ini mari ngono nyebul-nyebul. Mbok apa sing disebuli. Akhirnya terjadi perzinahan. Kemudian selanjutnya ada namanya setan masud. Setan masud itu sahibul akhbar. Ini spesialis tentang kabar hoax, ya. Kabar-kabar bohong, kabar fitnah. Ini spesialisasinya setan bernama masud. Orang kalau titip duit banyak kurangnya, tapi kalau titip omongan akeh tambahi. Ya iku ditambahi karo setan, jenenge setan masud. Kalau enggak ditambahi enggak sedep. Gosip digosok makin sip. Ya, itu setan gosip, itu namanya setan masud. Dan kemudian yang terakhir adalah ada setan namanya setan dasim. Setan dasim ini alladzi idza dakhala ar-rajul baitahu falam yusallim. Ini mengganggu rumah tangga. Kalau masuk rumah mestinya baca bismillah, zikir kepada Allah, lupa. Mestinya baca salam, akhirnya enggak baca salam. Walam yadhkur ismallah. Wa idza akala wa lam yadhkur ismallah akala ma'hu. Kalau mau makan tidak baca bismillah, itu ditemani setan yang makan. Lah setan yang ikut makan namanya setan dasim itu. Lah kalau kamu makan enggak baca bismillah, itu setannya ikut makan. Maka kamu gemuk, setannya tambah gemuk juga. Maka makanan kamu menjadikan energi, dan energinya itu karena diiringi setan, energinya itu akan mengarah ke negatif. Lek kongkon ucul sergap, lek kongkon melekan sergap, tapi kongkon ngaji ngantuk. Ah itu lek setan dasim itu. Ya. Maka mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari godaannya setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.